Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan tugas 1, menulis algoritma dengan bahasa natural. Kalian yang belum mengumpulkan tugas 1 dan belum mendapatkan nilai di atas 50, tidak akan bisa mengakses video ini ya. Jadi video ini hanya bisa diakses oleh kalian yang sudah mengumpulkan dan sudah mendapatkan nilai di atas 50, maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita cek lagi tugas 1 ini apa. Tugas 1 adalah menulis algoritma dengan bahasa natural. Soalnya adalah, buatlah algoritma untuk kasus-kasus atau masalah-masalah berikut ini, dan tulislah dengan menggunakan bahasa natural. Kasusnya ada 2, yang pertama adalah menghitung luas lingkaran, sedangkan yang kedua adalah menukar isi 2 buah gelas. Kita akan coba selesaikan satu-satu. Nah, baik, langsung kita selesaikan untuk yang nomor 1. Saya akan ketikkan di Notepad++. Jadi kalian dalam mengerjakan tugas boleh langsung ditulis pada kotak jawaban, boleh juga diketik di Notepad atau di Microsoft Word, terserah, atau boleh ditulis di kertas kemudian difoto, fotonya diupload juga boleh. Jadi bebas mana yang kalian kehendaki. Langsung saja kita menyelesaikan algoritma kita yang pertama, yaitu menghitung luas lingkaran. Dalam membuat algoritma anak-anak, yang harus kalian perhatikan adalah algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika masalahnya adalah menghitung luas lingkaran, maka yang harus kalian tuliskan adalah langkah-langkah menghitung luas lingkaran. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Cuman ada sedikit perbedaan antara bahasa deskriptif. Bahasa deskriptif itu maksudnya seperti ketika kalian menceritakan cara menghitung luas lingkaran, seperti dalam bahasa Indonesia maksud saya, kalau kalian suruh cerita itu namanya bahasa deskriptif. Ada sedikit perbedaan dengan bahasa-bahasa yang kita pakai dalam algoritma. Nah, kalau kalian ingat bahwa pada materi kita di lesson yang pengenalan algoritma, di situ ada teknik struktur penulisan algoritma atau teknik penulisan algoritma, di mana kalau kita menggunakan bahasa natural, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bebas, kalian boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian di situ ada yang namanya judul algoritma. Nah, ini judul algoritma. Judul algoritma ini menggambarkan secara umum tentang apa sih algoritma itu. Maksud saya, apa sih algoritma yang kalian buat ini untuk apa sih? Misalnya kalau algoritmanya untuk menghitung luas lingkaran, maka judulnya juga harus yang sesuai. Contoh, algoritma menulis luas, algoritma menghitung luas lingkaran. Nah, ini judul. Kemudian struktur yang kedua adalah badan algoritma. Badan algoritma ini biasanya kalau bahasa natural itu akan diberi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nomor 1 itu diisi dengan penanda dimulainya algoritma. Bisa dengan menggunakan kata mulai kalau bahasa Indonesia, atau menggunakan start kalau bahasa Inggris, atau bisa juga menggunakan begin kalau bahasa Inggris ya. Tapi karena kita di sini membahasnya pakai bahasa Indonesia aja, jadi nggak apa-apa kita pakai kata-kata mulai. Kemudian nanti juga akan diakhiri dengan selesai. Kemudian setelah langkah yang pertama atau nomor 1 yang diisi dengan penanda mulai, kalian harus menuliskan dalam menghitung luas lingkaran itu apa yang pertama kali harus kalian lakukan. Asumsinya dalam membuat algoritma kalian adalah otaknya, otak dari penyelesaian masalah itu. Jadi bukan lantas kalian menyuruh komputer untuk memikirkan penyelesaian masalah, tidak. Tapi kalian sendiri yang memikirkan bagaimana penyelesaian masalah. Sehingga ketika kalian membuat algoritma, kalian sudah harus tahu bagaimana caranya menghitung luas lingkaran. Sudah tahu rumusnya kayak gimana ya. Sehingga langkah yang kedua adalah setelah kalian tahu rumusnya,
apa yang harus kalian lakukan? Nah, seperti kalian tahu bahwa rumus lingkaran itu adalah rumus luas lingkaran itu adalah pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari atau pi r kuadrat. Kalau bahasa populernya pi r kuadrat. Nah, ini adalah rumus luas lingkaran. Nah, sekarang untuk bisa menghitung sehingga menghasilkan nilai luas, kalian kan harus tahu bilangannya berapa aja. Kalau kalian nggak tahu jari-jari lingkaran itu berapa, apa bisa dihitung kan gitu. Jadi sebelum kalian memproses penghitungan, maka kalian harus tahu dulu nilai dari pi itu nantinya akan berapa, kemudian jari-jarinya berapa, kemudian setelah itu akan dihitung, kemudian dikeluarkan hasilnya. Oke, kita bahas sedikit tentang alur pemrosesan komputer ya. Pemrosesan komputer. Ini sudah dibahas di sistem komputer seharusnya di sistem komputer. Bahwa komputer itu berproses mulai dari input, kemudian dari inputan itu ada tahap pemrosesan, kemudian akan menghasilkan output. Ini adalah hukum pemrosesan komputer. Minimal pasti akan ada input, kemudian dari input diproses, kemudian dari proses itu dihasilkan output. Nah, sama dengan membuat algoritma, kalian juga harus mempertimbangkan tiga komponen ini. Tidak boleh ada proses tanpa input. Tidak boleh juga ada output tanpa proses. Tidak boleh ada output tanpa inputan. Sehingga ketika kalian menghitung pi kali r atau pi r kuadrat, itu adalah tahap proses penghitungan. Apa inputnya? Inputnya adalah bilangan yang akan kalian masukkan ke dalam pi dan juga ke dalam r. Tanpa itu, kalian tidak akan bisa menghitung. Jadi kalau nggak ada angkanya, apa yang mau dihitung? Ibaratnya seperti itu. Jadi kan pi ini kan 3,14 atau 22/7, sedangkan r-nya bisa berapapun. Bisa 5, bisa 5,5, bisa 10, bisa 12 dan seterusnya. Lalu berapa Bu nilainya? Nah, nilainya ini program komputer itu tidak dibatasi oleh nilai tertentu pada umumnya. Contoh, kasirnya Indomaret. Kasirnya Indomaret itu bisa menghitung pembelanjaan apa saja, ya kan? Tidak dibatasi nilai inputan tertentu. Kasirnya Indomaret itu, apakah kalian pernah mendengar bahwa kasir Indomaret itu hanya bisa menghitung beng-beng sejumlah 5 biji sama es krim Cornetto sejumlah 2. Kalau beli selain itu komputernya nggak bisa ngitung. Kan tidak. Jadi dia bisa menghitung kamu beli barang apa saja dengan jumlah berapa saja. Selama barangnya ada di situ, kamu beli dan bayar, dia pasti bisa ngitung program kasirnya Indomaret itu. Sehingga nilai inputan ini jari-jari itu juga tidak boleh dibatasi. Pada umumnya tidak boleh dibatasi. Sehingga program kita nantinya itu akan bisa dipakai untuk menghitung lingkaran dengan nilai jari-jari berapapun juga. Gitu ya. Jadi saya ulang, program komputer itu tidak dibatasi nilai inputan tertentu pada umumnya. Kadang ada yang dibatasi tapi akan kita bahas di kemudian hari. Pada umumnya tidak dibatasi nilai inputan tertentu. Karena program komputer itu harus bisa dipakai untuk segala kondisi yang bisa dia selesaikan dengan program itu. Sebagai contoh, kasirnya Indomaret tadi, kasirnya Indomaret itu ada aplikasi atau program komputernya yang bisa ngitung kalian beli apa aja, harganya berapa, totalnya berapa, kalian bayar berapa, kemudian ngitung kembaliannya berapa. Itu dia bisa menghitung dengan inputan apa saja. Kamu beli apa saja, harganya berapa saja, itu bisa dia menghitung. Tidak dibatasi bahwa dia hanya bisa menghitung pembelian beng-beng, hanya bisa menghitung pembelian es krim, tidak dibatasi seperti itu. Sama juga dengan lingkaran kita nanti.
Kalau misalkan nilainya R ini dibatasi 5 misalnya, maka dia hanya akan bisa menghitung luas lingkaran yang jari-jarinya 5. Ya, sehingga nilainya R ini tidak boleh dibatasi dengan nilai tertentu. Itu. Nah, beda lagi dengan pi. Karena pi ini nilainya cuma 1, nggak mungkin nilainya pi itu berubah-ubah. 22/7 itu kan dengan 3,14 itu sama. Jadi nilainya pi ini hanya akan 1. Ini bukannya dibatasi, tapi memang nilainya seperti itu. Baik, sampai sini yang punya pertanyaan boleh dituliskan di forum diskusi. Kita kembali ke penulisan algoritma. Karena nilainya jari-jari itu tidak dibatasi, maka kita harus mendapatkan nilai tersebut. Dapatkan nilai R. Atau bisa juga ditulis dengan bahasa lain, input nilai R. Salah satu, kalau kalian sudah menggunakan kalimat yang pertama, dapatkan nilai R, pakai itu aja. Kalau mau pakai kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, input nilai R, ya pakai ini saja, tidak perlu dituliskan dua-duanya. Dapatkan nilai R. Artinya, dapatkan nilai R itu, kita mencari tahu nilainya R itu berapa. Bebas, nilainya R bisa apa aja. Bukan kita sih, komputer itu harus diberi nilainya R itu berapa. Kayak kalkulator. Kalau kamu ngitung pi R kuadrat pakai kalkulator, maka kan kamu harus nulis 3,14 kali nilainya R berapa, Sekarang kamu ngitung nilainya R itu dengan nilai 5, berarti 3,14 kali 5 kali 5. Besoknya kamu mau ngitung lingkaran dengan luas yang beda, dengan jari-jari yang beda lagi, kan masih bisa. Misalnya 10, maka kamu ngetiknya di kalkulator 3,14 kali 10 kali 10. Itu yang dimaksudkan dengan dapatkan nilai R. Jadi kita melihatnya adalah dari sisi komputer. Bayangkan kita ini komputer ya. Sebelum menghitung luas lingkaran, kita harus cari tahu, komputernya harus cari tahu nilainya R itu berapa dari inputan. Inputannya bisa dari orang yang pakai program itu nantinya. Ya, sehingga dapatkan atau input ini itu dilihat dari sisi komputer. Kalian membayangkan diri kalian menjadi komputernya. Sebelum kalian sebagai komputer itu menghitung luas lingkaran, kalian harus mendapatkan dulu nilainya R. Nilainya berapa bebas. Jadi di sini tidak kita spesifikasikan. Tidak seperti ini, enggak. Pokoknya R, berapapun nilainya boleh. Oke, salah satu aja. Nah, sekarang yang saya pilih adalah yang bahasa Indonesia. Ini saya hapus. Boleh pakai input, boleh. Jadi bisa salah satu. Kemudian setelah komputernya dapat nilainya R, apakah dia harus ada inputan yang lain? Tahu nggak? Komputer tuh tahu nggak nilainya pi itu berapa? Kan nggak tahu. Maka setelah nilai R, komputer juga harus mendapatkan nilai pi. Nilai pi-nya berapa. Jadi kita harus ngasih tahu nilai-nilainya ke komputer, dan komputer juga harus diprogram untuk meminta nilai itu sehingga dia bisa menghitung. Dapatkan nilai R, kemudian dapatkan nilai pi. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada ya, cukup dengan nilai R dan nilai pi. Kemudian setelah dapat nilai R dan nilai pi, maka inputan kita sudah selesai, yaitu tahap input ini sudah selesai. Tahap input ini sudah selesai karena tidak ada lagi nilai yang kita minta selain nilai pi dan R. Maka kita akan masuk ke proses. Prosesnya bagaimana setelah mendapatkan nilai R dan nilai pi? Prosesnya adalah luas sama dengan pi dikali R dikali R. Nah, ini adalah proses. Prosesnya luas sama dengan pi kali R kali R. Pada tahap keempat ini, kita menyuruh komputer untuk menghitung pi dikali R, kemudian hasilnya menjadi luas. Itu proses. Nah, apakah ada proses lain dalam menghitung luas lingkaran selain ini? Kan tidak ada, cuman ada satu cara ini, yaitu pi kali R kali R. Karena tidak ada proses lain, berarti tahap kedua kita sudah selesai. Kita menuju ke tahap ketiga, yaitu output.
Tahap output ini juga sangat penting anak-anak, karena kalau tidak ada output, ngapain kita ngitung? Jadi ibarat kamu ngitung di kalkulator 3,14 kali 10 kali 10, kemudian kamu pencet tanda sama dengan, kok gak muncul hasilnya, kan percuma kan, sehingga hasil dari perhitungan ini atau hasil dari proses ini itu harus ditampilkan. Nah, apa yang ditampilkan? Apakah akan ditampilkan nilainya pi? Apakah akan ditampilkan nilainya r? Nah, yang paling utama untuk ditampilkan itu adalah hasil dari pemrosesan. Di sini yang dinamakan hasil adalah luas, ya kan? Kalau kalian ngitung di kalkulator 3,14 kali 12 kali 12, kan yang tampil seharusnya adalah hasil hitungannya, bukan 12-nya, bukan 3,14-nya. Maka di sini tampilkan luas. Bisa juga dengan istilah lain, yaitu output luas, bebas. Mau pakai yang bahasa Indonesia atau yang pakai bahasa campuran seperti ini, nggak masalah. Tampilkan luas. Nah, setelah ditampilkan, apakah ada proses yang lain? Tidak ya, jadi sudah selesai. Mulai, kemudian proses input, dapatkan nilai R, dapatkan nilai Pi, kemudian setelah itu proses menghitung nilai luas dengan Pi kali R atau PR kuadrat. Setelah selesai diproses, maka adalah masuk ke output, tampilkan luas. Setelah luas ditampilkan, maka karena tidak ada proses lain lagi, maka algoritma kita ini selesai. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Ya, nanti silakan kalau melihat video ini seharusnya sambil dicatat, jadi boleh di pause untuk mencatat ya. Itu untuk nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah menukar isi 2 buah gelas. Gelas A dan gelas B, di mana gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh, agar supaya isi dari kedua gelas tersebut bertukar atau berganti menjadi gelas A berisi teh dan gelas B berisi kopi. Oke, nah ini adalah algoritma yang sebenarnya bukan algoritma kasus yang sebenarnya tidak secara langsung akan dibuat program komputernya ya, kan tidak ada program untuk menukar isi kopi ya. Ya ada sih, maksudnya tidak umum. Kenapa saya kasih soal seperti ini? Ini adalah soal untuk melatih logika kalian. Dan bisakah dibuat algoritmanya? Bisa, karena pada prinsipnya algoritma itu adalah proses pemecahan masalah. Baik, kita langsung ke nomor 2. Judul algoritmanya adalah algoritma menukar isi 2 buah gelas. Kemudian badan algoritma. Badan algoritma ini juga bisa disebut sebagai deskripsi ya anak-anak ya. Nah, nomor 1 saya agak keturunkan. Nomor 1 adalah mulai. Jelas ini. Nomor 2, input, proses, output. Sekarang untuk menukar isi 2 buah gelas, inputan apa aja yang perlu kita cari? Jadi untuk bisa menukar, kita tuh perlu apa aja? Itu yang harus kita pikirkan pada tahap input. Tahap input ya anak-anak ya, tahap input. Kita harus mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke tahap proses. Itu. Inputnya adalah dapatkan gelas A. Nah, dalam menulis input, boleh jadi satu nomor seperti ini. Boleh juga dipisah seperti yang algoritma yang menghitung luas lingkaran tadi. Kita pisahkan inputnya menjadi 2 nomor seperti ini, dapatkan nilai R, dapatkan nilai B, boleh. Boleh juga dijadikan satu, dapatkan gelas A, gelas B. Tapi untuk yang masalah kita yang kedua ini, apakah cukup kita mendapatkan gelas A dan gelas B saja, di mana gelas A ini kopi, gelas B teh? Cukupkah? Tentu tidak. Karena dalam menukar isi 2 buah gelas, kita harus memiliki satu gelas lain
sebagai perantara yang nantinya yang di sini kita namai dengan kelas C. Ya, jadi kalian dalam menulis algoritma kan seharusnya sudah punya bayangan kan, kalau mau menukar isi dari dua buah gelas kan pasti gelas yang pertama dipindah dulu isinya ke gelas lain, baru nanti isi dari gelas kedua dituang ke gelas pertama, lalu gelas yang kedua tadi diisi dengan isi dari gelas pertama yang sudah dipindah ke gelas lain itu. Jadi gelas A dipindah dulu isinya ke gelas C, kemudian gelas B dipindah ke gelas A, baru isi dari gelas C dipindah ke kelas B. Itu kan prosesnya. Jadi itu asumsinya dalam menuliskan algoritma, kalian sudah harus tahu caranya bagaimana, seperti yang sudah berkali-kali saya bilang. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya menyelesaikan masalah ini bagaimana, kalian nggak akan bisa menentukan inputan. Itu yang paling utama. Padahal inputan itu sangat dibutuhkan untuk masuk ke tahap proses. Baik, sekarang apakah kita butuh inputan yang lain? Tidak, kita sudah cukup untuk langsung masuk ke proses karena kita sudah dapat kelas A, kelas B, kelas C, nggak butuh kelas yang lain lagi. Proses yang pertama, kita memindahkan gelas A isinya kopi ya, kopi dari gelas A ke gelas C. Kenapa ke gelas C? Karena gelas B ada isinya teh. Kalau gelas A dipindah ke gelas B, maka nanti hasilnya akan bercampur antara teh dan kopi. Setelah kopi dipindah dari gelas A ke gelas C, langkah berikutnya adalah memindahkan teh dari gelas B ke gelas A. Kan? Kemudian langkah berikutnya adalah memindahkan kopi dari gelas C ke gelas B. Nah, gini kan. Jadi kopi dipindah dulu dari gelas A ke gelas C. Gelas C ini tadi kosong ya, maksudnya. Jadi gelas A ke gelas isi kopi. Saya kasih keterangan di sini. Boleh kasih keterangan, Bu? Boleh. Kopi. Kemudian gelas B ini teh. Gelas C kosong. Nah, kopi dipindah dari gelas A ke gelas C, kemudian jadinya gelas A kan kosong. Kemudian karena gelas A kosong, karena gelas A sudah kosong, gelas B yang isinya teh dipindah ke gelas A, sehingga gelas B kosong. Nah, karena gelas B sudah kosong, maka kopi yang tadi ada di gelas C bisa dipindah ke gelas B, sehingga hasilnya akan tertukar antara isi dari gelas A dan gelas B. Apakah ada proses lain? Tidak. Karena tidak ada proses lain, nah, maka kita bisa menyelesaikan algoritma ini. Nah, bagaimana dengan proses output, Bu? Outputnya apa nih kira-kira kalau memindahkan isi dua gelas? Kalian bisa menuliskan outputnya sebagai seperti ini. Setelah selesai dipindah, maka gelas kedua hasil itu dikembalikan pada posisinya. Maksudnya gelasnya disajikan. Jadi misalnya gini loh nak, kelas A kopi, kelas B teh, kemudian kamu nuker kan, nukernya kan mesti di suatu tempat yang bukan berbeda ya, di suatu posisi yang tidak sama pada awalnya ketika gelas A itu dan gelas B itu berada di atas meja misalnya. Pada saat kalian tukar, gelas A dan gelas B itu akan berpindah posisi kan. Kemudian dikerjakan itu pemindahan isi gelasnya. Setelah itu gelasnya tadi yang sudah tertukar isinya ditempatkan pada posisi semula, menempatkan gelas A dan gelas B pada posisi semula. Itu bisa kalian jadikan sebagai proses output. Setelah itu algoritma kita selesai. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Baik anak-anak, sudah selesai pembahasan soal kita. Nah, bagi kalian yang nilainya
masih 50, 50, 60, 70, nggak sampai 75, kalian sudah melihat pembahasan ini, silakan boleh diperbaiki jawabannya dengan cara konfirmasi dulu ke gurunya, bisa saya Bu Dewi atau ke Bu Aminah, nanti akan diresetkan, kemudian sehingga kalian nanti bisa memperbaiki jawaban kalian ya. Jadi silahkan perbaiki jawaban kalian, terutama yang nilainya di bawah 50, maaf, di bawah 75. Tuh. Baik, silakan kalau masih ada yang bingung, ditulis di forum diskusi pertanyaannya seperti apa. Saya akhiri untuk pembahasan soal tugas 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.